Nah, Besti, setelah acara 17 Agustusan yang sangat ramai itu, akhirnya aku sampailah di Kota Tegal. Untuk apa kepentingannya? Kepentingannya banyak sekali di sini karena di sini ada salah satu restoran sate kambing muda yang bernama Cempe Eco. Di Cempe Eco ini ya Allah Besti, enak banget. Satenya itu empuk banget, dan di sini kebetulan memang aku janjian ketemu dengan beberapa bacalek dari DPR RI maupun dari DPRD-nya, yaitu Ibu Ade dan Bapak Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti, alhamdulillah hari ini aku ketemu dengan Ibu Ade. Kita panggil Bu Ade ya? Nama lengkapnya siapa, Bu? Nama saya Ibu Ade Kurniasi. Ade Kurniasi. Kebetulan beliau ini adalah bacalek dari Dapil 5 Kabupaten Brebes untuk Kecamatan Kersana, Tanjung, dan Losari. Itu Jawa Tengah berarti ya? Oke, luar biasa. Biasanya hari ini nih aku betul-betul pengen banyak cerita sama Bu Ade. Kenapa? Karena ini perempuan dari awal saya kenal sangat menginspirasi sekali buat saya maupun juga mungkin para wanita-wanita di sana. Bu Ade, coba dong cerita gimana sih sampai Ibu masuk ke ranah politik ini, sampai berani mencalonkan diri menjadi seorang bacalek yang kemarin aku lihat tuh seru banget ya, dari acara-acaranya Sedekah Bumi sampai kemarin saya juga ikut liputan 17 Agustus ini luar biasa sekali. Nah, tapi yang saya tahu juga Ibu kan juga backgroundnya dari LSM ya. Nah, ini apa sih yang membuat Ibu terdorong masuk ke dalam dunia politik? Iya, awalnya itu kita kan bergerak di komunitas Telo Ungu. Jadi Telo Ungu itu adalah komunitas khusus untuk perempuan, di mana itu terjadi ada kekerasan seksual, kemudian kekerasan rumah tangga dan anak-anak juga. Oh, jadi ini nih seperti Komnas Perempuan dan Anak. Iya. Oke. Jadi background Ibu adalah masuk dari LSM tersebut, barulah Ibu masuk menjadi kader untuk di salah satu partai, begitu? Iya. Dan kemudian juga kita juga aktif di kelompok UMKM. Kebetulan di sana juga di UMKM itu di desa kami kebanyakan adalah perempuan. Yang desa Pende tadi, yang di daerah Jawa Tengah ya, Iya, berarti ya, betul. Dapil 9. Oke, ada berapa UMKM di daerah Ibu sendiri itu? Kalau untuk di kecamatan kita hampir setiap desa kan sudah ada kelompoknya. Jadi sekitar 13 untuk satu kecamatan. Satu kecamatan. Nah, ini menarik sekali ya, waktu ada acara apa tuh ya tentang UMKM itu luar biasa. Mereka memang menjual produk-produk dari home industry kebanyakan ya, betul Bu Ade ya? Iya. Dan ini memang dibantu oleh LSM sendiri untuk mereka bisa berkembang, apa memang ada untuk dananya dan lain sebagainya? Apakah ada dari pihak luar juga yang membantu apa bagaimana? Kalau sebetulnya UMKM itu kan programnya pemerintah. Dan kita sudah ada anggarannya tersendiri. Dan itu sudah ada alokasi dari dana desa juga. Dan kebetulan untuk beberapa teman-teman yang ada di lingkungan kami itu awalnya mereka itu swadaya. Iya. Artinya mereka memberdayakan dirinya sendiri untuk bagaimana caranya biar lebih produktif. Supaya untuk bisa produksi dan lebih berkembang lagi dengan produk-produknya. Nah, untuk Bu Ade sendiri nih di dalam UMKM sendiri ada memang punya produk sendiri kah, atau memang memproduksi sesuatu yang mungkin juga bisa dikembangkan atau gimana? Ya, untuk saya sendiri memang kebetulan saya memiliki produk khusus. Kebetulan saya itu bergerak di makanan Korea. Jadi Besti nih ibu bacalek ini dari organisasi banyak ini, dia ini suka banget makanan Korea. Contohnya dia juga bikin salah satunya itu adalah onigiri, dan isinya itu bukan lagi tuna gitu-gitu ya, tapi lebih kepada khasnya Brebes sendiri, ya kan? Kalau di Jepang itu kan biasanya kita mengenal dengan kata onigiri. Kalau di Korea itu kita menyebutnya dengan samgak. Sebenarnya sama ya bentuknya. Karena itu dari ketan juga ya. Iya. Tapi isinya nih luar biasa loh. Ini khasnya Brebes itu apa namanya? Telur asin. Jadi kita mengakulturasi kebudayaannya Korea dengan kearifan lokal di kabupaten kita. Jadi ada 2 varian yang memang kita kedepankan untuk kearifan lokalnya, yaitu isi dari si samgak itu kita berinovasi dengan isian rendang sapi dan
khas kita, Indonesia lah ya, khas- Indonesia ya. khas kita di Kabupaten Oke. Brebes yaitu telur asin. Dan di Brebes sendiri sudah terjual banyak ya, artinya sudah ada store-store sendiri atau gimana? Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan retail yang ada di Kabupaten Brebes. Untuk produk samgak sendiri itu ada di Toserba Yogya. Nah, Jogja itu kan ada di Ketanggungan, ada di Losari. Nah, ada di ini Tegal, ada di untuk Semarang. masyarakat Jawa Tengah nih, daerah-daerah Brebes Tegal bisa nih cobain punya ini enak, ini beneran enak banget Besti. Terus Bu Ade, ini yang paling menarik adalah ketika dengan segala kesibukan Ibu, tiba-tiba Ibu jadi bacalek. Ini gimana ceritanya? Ini yang Besti mungkin juga pengen tahu karena jarang sekali kan perempuan-perempuan ini punya minat di dunia politik. Artinya ini memang harus kita coba mentransfer motivasi apa supaya mungkin teman-teman di sana juga bisa masuk ke wilayah area politik ini. Ya, kita sendiri kan tahu bahwa yang namanya penduduk Indonesia itu mayoritas adalah perempuan. Tetapi untuk keterwakilan perempuannya sendiri masih sedikit. Dan memang itu kuotanya harus terpenuhi ya? Harus. Itu sebagai salah satu syarat lolos dari verifikasi. Artinya partai. banyak sekali mungkin besi-besi di sana yang punya kesempatan untuk bisa masuk di dalam menjadi kader di partai dan bisa menjadi seorang bacalek tentunya ya. Oke. Persyaratannya kira-kira susah nggak sih kalau untuk perempuan sendiri? Saya dengar-dengar katanya biasanya tuh disupport sama partai juga. Itu betul apa nggak sih? Sebetulnya begini, kembali lagi ke niat. Artinya kalau kita memang memiliki niat, semuanya masih memiliki kemungkinan, semuanya akan bisa, semuanya memiliki progres. Tetapi memang untuk pendidikan politik sendiri di lingkungan kita itu masih rendah. Nah, itu sebabnya Artinya penting sekali mengkaderisasi para mungkin calon bacalek-bacalek itu supaya mereka paham apa itu politik gitu. Mungkin begitu ya Bu Ade. Bu Ade sendiri berkiprah di dunia politik udah berapa lama jadi kader? kalau untuk dari kader dari 2019 itu sudah jadi kader. Kemudian semakin kesini semakin banyak belajar dari semua parpol karena kita percaya bahwa yang namanya parpol itu kan cuma kendaraan dan semuanya memiliki visi yang bagus, memiliki satu cita-cita yang luhur. Tidak ada parpol yang saya kira yang mau menjatuhkan ataupun parpol yang jelek dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih keyakinan Bu Ade gimana dengan pencalekan yang sekarang lagi berjalan ini? Optimis dong ya, Harus optimis ya. optimis, Harus dapat berapa sih kalau untuk maju? Ini berarti apa? Untuk DPRD kabupaten ya. Harus berapa suara itu kira-kira? Kalau di Dapil 5 itu sekitar Setiap 8.000. wilayah itu berbeda ya? Beda. Oke. Dan apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa meraih suara sampai 8.000 di desa Ibu? Kita itu kebetulan ada di pergerakan sosial juga. Sosial. Iya, kita bisa selama ini kita programnya adalah sosial. Kita menolong orang-orang yang tidak mampu untuk Itu menjadi salah satu program unggulannya ya? betul. Oke. Kemudian- Dan ini berjalan sampai sampai sekarang. Oh, luar biasa. Kemudian kita juga ada di bukan yayasan sebetulnya gerakan sosial untuk kifayah perempuan. Jadi Kifayah itu? iya, jadi ketika ada jenazah perempuan yang memang yang tadi Ibu habis memberikan jenazah itu. Oh, itu menjadi salah satu program untuk Ibu kampanye juga nanti ya? mudah-mudahan luar ketika biasa. saya nanti jadi Amin. saya ingin memberikan kontribusi yang lebih untuk masyarakat di sekitar saya, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu karena mohon Masya maaf Allah. ketika mereka kehilangan keluarganya banyak sekali ketika saya terjun itu mereka itu boro-boro untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya materi ini dan itu untuk untuk membeli kain kafan aja sulit sekali. Nah, makanya salah satu program saya itu adalah pengen menciptakan yaitu untuk keluarga yang tidak mampu, mereka tidak harus berpikir bagaimana caranya untuk membeli itu. Luar biasa. Jadi ini menarik banget dan menyentuh sekali ya, karena memang ini mungkin tidak terpikir oleh bacalek-bacalek lain loh Bu Ade. Ini luar biasa sekali. Beliau sangat paham betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka beliau juga sangat confident kalau untuk bisa menang dari dapil Ibu ya. Insya Allah. Gitu. Mungkin Bu Ade tolong bisa sampaikan nggak sih ke teman-teman yang lain, besti-besti yang lain, mungkin supaya mereka juga semangat, mereka juga teman-teman juga bisa terbuka pikirannya kalau untuk kita bisa aktif jadi kader. Karena saya juga senang sih kalau lihat politisi-politisi perempuan, karena sekarang ini semakin sedikit kan Bu Ade ya, betul ya. Jadi makanya makanya kalau di partai-partai kan juga banyak tuh kejar-kejar peran, ayo masuk dong soal menuhin kuota. Nah, ini mungkin Bu Ade bisa berikan kepada para besti, mungkin nanti ke depannya para besti juga bisa ikut menjadi bacalek seperti Bu Ade. Silakan Bu Ade. Ini sih begini saja, yang namanya
kita hidup di Indonesia itu tidak terlepas dari yang namanya urusan partai politik. Oke. Contohnya kuota pegawai, siapa sih yang Karena sebenarnya politik itu juga kekuasaan. Iya, Kalau betul. kekuasaan itu juga akan menyangkut ke dalam bisnis dan lain sebagainya. Benar Ibu Ade ya? semua lini. Karena untuk menentukan harga cabai, kalau bukan parpol yang menentukan siapa? Setuju. Kemudian kuota Cabai pegawai. loh. Iya, kuota Ya. pegawai. Ya. Juga parpol. Sampai Oke. ke hal-hal yang kaitannya untuk undang-undang yang di tingkat pedesaan pun juga siapa sih kalau bukan dari badan legislatif. iya. Untuk itu Setuju, benar. bagi teman-teman perempuan, ayo kita semangat untuk menjadi kader partai. Oke, luar biasa sekali untuk hari ini. Banyak sekali saya dapatkan ilmu dari Ibu Ade dan inspirasinya sangat-sangat menarik. Nah, Besti, itu yang tadi yang mungkin kita bisa mengenal Bu Ade, dan mungkin nanti juga akan ada video-video yang lebih menarik dari Bu Ade kegiatannya selama menjadi bacalek. Bu Ade sukses selalu dan kita support Bu Ade. Insya Allah menang dan tetap semangat, tetap berkarya dan majulah perempuan Indonesia. Kunjungi TPS-TPS di daerah Anda dengan cara pilih partai nomor 14 dan pilih nomor 5 untuk dapil 5. Dan jangan lupa juga buat para Besti, Bu Ade juga dan teman-teman semua di Dapil 9 untuk like, comment, and subscribe Aisyah Hesti Diary. Thank you, assalamualaikum.